Kenapa monitor editing yang ada embel-embelnya Pro itu harganya jauh lebih mahal? Ini pertanyaan udah lama ada di kepala saya. Kenapa sih kok monitor yang ada Pro-nya itu harganya bener-bener jauh lah dibandingin sama monitor gaming. Selisihnya bukan cuma 2 kali lipat, bahkan ada yang lebih, bre. Padahal secara spek kalau dilihat ya nggak terlalu canggih lah. Sebenarnya udah ada banyak yang mencoba menjawab bahwa monitor Pro itu lebih mahal karena warnanya sudah akurat, under 2 delta E katanya. Tapi saya masih belum bisa menerima jawaban ini karena setelah saya ngetes banyak monitor dari yang mahal sampai yang murah, semuanya bisa under 2 delta E loh, bre. Bahkan monitor gaming yang lagi rame 2 jutaan 165 Hz itu semua yang saya tes udah under 2 delta E. Terus apa yang membuat monitor Pro harganya jadi lebih mahal kalau sama-sama under 2 delta E? Akhirnya untuk menjawab rasa penasaran ya mau nggak mau harus ngetes sendiri, dan kali ini saya langsung ngetesnya di sebuah monitor dari brand yang memang menyebutkan displaynya adalah ProArt. Asus ProArt Display PA247CV. Monitor ini sangat tidak cocok dipakai untuk gamer. Bukan karena nggak bisa, tapi karena harganya yang kelewat mahal. Sekitar 5 jutaan, tapi spesifikasinya kalau dilihat nih secara spek gamingnya kalah jauh banget dibandingin monitor yang harganya 2 jutaan. Terus apa yang membuat dia harganya jadi jauh lebih mahal? Kita lihat dari spek resminya dulu aja. Monitor ini menggunakan IPS panel dengan resolusi Full HD 75 Hz, 100% sRGB dan 100% Rec 709. Yang sayangnya monitor 2 jutaan juga semuanya punya spek yang sama. Akurasi warna under 2 delta E disebutin juga, tapi sekali lagi saya nggak bisa menerima jawaban itu. Tapi baru setelah saya membaca spesifikasi selanjutnya, jadi berpikir, oke, mungkin ini jawabannya. Yang pertama, tertulis akurasi warna tadi udah Kalman Verified. Kemudian connectivity-nya bukan cuma HDMI dan DisplayPort, tapi kita juga dikasih USB-C yang support DisplayPort dan power delivery 65 watt. Kemudian ada USB-A yang juga support power delivery, termasuk udah support DC chain juga. Apa itu maksudnya? Kita akan bahas satu-satu. Tapi sebelumnya kita lihat dulu dari build quality, karena tidak bisa dipungkiri, build yang bagus udah pasti butuh modal, bre. Monitor yang murah udah banyak kita lihat, standnya dari plastik, banyak yang goyang dompet, pokoknya kelihatan nggak banget lah. Tapi kalau Asus ProArt Display ini, standnya bener-bener solid. Dia udah full ergonomis, bisa tilt sampai 35 derajat, swivel dan pivot 90 derajat, dan height adjustment 130 mm. Dan sekali lagi, build-nya terlihat bagus dan kokoh banget. Ditambah lagi, di sini ada bonus free 3 bulan Adobe Creative Cloud. Dan satu bonus ini aja udah bernilai beberapa ratus ribu rupiah. Tapi dari fitur ini aja akan ada banyak kaum mendang-mending yang bilang, nggak ada gunanya, ngapain dapat bonus Adobe Creative Cloud dan ngapain pakai stand yang bagus-bagus, gua nggak butuh. Iya, lu nggak butuh, tapi bukan berarti orang lain nggak butuh, bre. Buat para gamer yang budgetnya terbatas, tampilan memang akan jadi prioritas nomor sekian. Kenapa? Karena memang nggak ada orang yang lihat. Yang datang ke rumah kamu paling-paling ya teman kamu yang juga sama-sama budgetnya terbatas juga. Jadi PC mereka dan PC kamu sama-sama ya gitulah kalau dilihat kali ya. Tapi untuk pekerja di bidang profesional, ini adalah hal yang sangat penting. Tampilan itu bisa mendongkrak image yang akan kita tampilkan ke klien. Dan yang datang ke tempat kita bukan teman-teman doang, tapi klien, bre. Orang-orang yang akan pesan sesuatu dari kita. Jadi kalau kita bisa tampil dengan bagus, tampil dengan elegan, itu akan mempengaruhi penilaian orang terhadap kita sebagai pekerja profesional. Contoh paling gampang, kalau saya lagi mau pesan bikin spanduk atau bikin kaos gitu ya, saya datang ke tempat orang yang buka jasa itu. Kalau begitu saya masuk ke tempatnya dan saya ngelihat ini isinya kok busuk banget, otomatis nih nggak bisa dihindari akan terlintas di pikiran saya, ini orang bisa bikin desain yang benar atau enggak? Itu udah pasti. Nah, dalam skala yang lebih besar, kalau kita bicara kantor-kantor gede, begitu kau masuk ke kantornya orang dan ngelihat, wih monitornya cakep banget, itu otomatis akan membuat orang berpikir, oke, berarti dia memang adalah seorang pekerja profesional. Jadi sekali lagi, tampilan memang bukan untuk semua orang. Makanya judulnya Pro, bukan game. Jadi soal tampilan ini ya bolehlah membuat dia harganya jadi lebih mahal. Tapi apakah cukup untuk membuat dia jadi jauh lebih mahal? Selanjutnya soal Kalman Verified. Apalagi tuh? Singkatnya, dia adalah sertifikasi yang menyatakan bahwa monitor ini sudah memenuhi standar akurasi warna yang berlaku. Apa gunanya coba? Kalau hanya sekedar tulisan under 2 delta E itu tidak ada artinya. Tapi begitu ada labelnya Kalman Verified, ceritanya jadi beda jauh, bre. Tadi saya udah sebutin bahwa monitor yang murah aja udah under 2 delta E.
Bener, tapi tidak dalam semua kondisi. Jadi contohnya, di dalam satu monitor itu kita dikasih banyak preset. Ada FPS, racing, RTS, dan segala macam yang banyak gitu ya. Ternyata tidak semua mode ini akan menampilkan warna yang bagus. Hanya mode tertentu aja yang bisa ngasih kita under 2 delta E. Sisanya itu banyak banget yang amburadul lah warnanya. Jadi kalau kamu pengen dapat warna yang enak di mata, ya biasanya hanya mode-mode tertentu aja. Misalkan yang paling sering saya temui mode FPS sama mode racing itu adalah yang paling umum punya warna yang bagus. Sisanya itu nggak karuan lah. Apalagi kalau dia punya mode membaca, terus ada lagi mode gelap gitu ya. Jadi begitu kamu aktifin, wah jadi nggak karuan lah warnanya. Bedanya dengan monitor yang udah Kalman verified, itu berarti dia udah menjamin bahwa di semua preset itu kondisinya akan sama bagusnya. Dari hasil tes yang sudah saya lakukan, terlihat di semua preset yang dikasih, akurasi warnanya sudah under 2 delta E. Termasuk kalau monitor yang tadi, gaming yang harganya murah, itu bisa jadi antara monitor 1 dan 2 kondisinya akan berbeda, nggak akan selalu sama, dan tidak ada yang menjamin bahwa kondisinya akan sama. Beda dengan monitor yang sudah punya sertifikasi tadi. Artinya, pabriknya udah menjamin bahwa semua monitor yang punya sertifikasi yang sama akan punya kualitas yang sudah ada standarnya. Nah, untuk bisa dapetin sertifikasi tadi nggak gratis, bre. Harus bayar, dan bayarnya juga pasti cukup mahal. Hal yang sama kita temui di power supply. Yang ada labelnya 80 plus itu pasti harganya akan lebih mahal dibandingin power supply yang nggak ada label 80 plusnya. Itu adalah sertifikasi, semacam jaminan bahwa semua power supply yang ada labelnya itu berarti kualitasnya sudah sesuai dengan standar. Semuanya itu kurang lebih akan sama. Nggak ada yang di bawah, kalau di atas harusnya ada. Nah, termasuk monitor juga sama, bre. Tapi apakah udah cukup sampai di situ aja bahwa ternyata Kalman Verified itu mahal dan membuat monitor ini harganya semakin mahal? Ternyata enggak, bre. Masih ada fitur lainnya yang nggak kalah asik. Biasanya kalau kamu beli monitor, itu konektor yang kamu lihat di belakang paling standar ya. Ada HDMI sama DisplayPort. Udah, kadang ada audio jack, terus kadang ada USB-A pass-through, dan udah, itu doang. Tapi monitor ini banyak banget di belakang, bre. Selain HDMI dan DisplayPort, kita dikasih ada 4 USB-A, di mana masing-masing ini punya power delivery 1 ampere dan 1,5 ampere. Udah gitu ada tambahan USB-C, di mana dia bisa digunakan sebagai DisplayPort yang juga punya power delivery 65 watt. Kalau cuma disebutin memang terdengar biasa aja, tapi begitu kita bayangin fungsinya, ini yang bakal jadi luar biasa. Jadi yang namanya GPU itu nggak semuanya pakai HDMI dan DisplayPort doang. Ada yang pakai USB-C. Laptop keluaran terbaru juga ada yang pakai USB-C untuk ngecas maupun untuk eksternal displaynya gitu ya. Nah, monitor ProArt ini dia udah support USB-C tadi. Jadi kalau kamu punya laptop keluaran terbaru yang memang udah support eksternal display dan ngecas pakai USB-C, berarti hanya dengan satu kabel kamu bisa pakai eksternal monitor ini sekaligus ngecas laptopnya. Dan terakhir adalah support untuk daisy chain. Jadi ceritanya gamer yang pakai multi monitor itu nggak banyak jumlahnya karena memang secara fungsional ya hampir tidak ada gunanya gitu ya. Tapi kalau pekerja profesional pakai banyak monitor itu adalah hal yang sangat umum kita temui. Nah, selama ini yang kita tahu kalau mau pakai banyak monitor itu setupnya adalah dari PC itu harus keluar banyak kabel yang nyambung ke masing-masing monitor. Butuh GPU yang punya output banyak gitu ya, dan akhirnya kabelnya akan terlihat kurang rapi. Dengan sistem daisy chain yang ada di monitor ini, kamu bisa connect monitor 1 ke monitor 2, nggak harus lewat PC. Jadi dari PC cukup 1 masuk ke monitor ini, kemudian untuk monitor kedua, kamu cukup konekin dari monitor ini langsung ke monitor kedua, langsung ke monitor ketiga, sampai maksimal ada 4 monitor yang bisa disupport. Namanya adalah daisy chain. Jadi bisa dibayangkan betapa simpelnya untuk setup dan betapa rapinya nanti meja kamu walaupun pakai 4 monitor sekaligus. Nah, ini bukan fitur yang abal-abal. Jadi kenapa kalau yang standar tadi kamu butuh GPU yang bisa menampilkan 4? Karena semua pemrosesan grafis untuk menampilkan gambar diproses sama GPU-nya. Monitornya hanya pasif menerima sinyal aja, menerima input. Tapi monitor ProArt ini dia bisa aktif ikut menghantarkan inputnya. Berarti di dalam monitornya ada hardware yang memang berfungsi untuk mengolah grafis, bre. Ya, semacam GPU mini gitu kali ya. Jadi dia bukan hanya menerima sinyal, tapi dia juga bisa menghantarkan sinyal untuk bisa menampilkan gambar di monitor berikutnya. Dan ini jelas adalah teknologi yang sama sekali tidak dimiliki oleh monitor gaming. Jadi pantas aja kalau dengan adanya hardware tambahan tadi harganya jadi mahal. Hampir sama seperti monitor G-Sync zaman dulu. Jadi sebelum G-Sync dan FreeSync itu jadi satu, itu harga monitor G-Sync bisa berkali-kali lipat lebih mahal dibandingin monitor FreeSync, walaupun secara fungsi ya konsepnya sama. Bedanya adalah
Monitor G-Sync punya chipset. Jadi di monitornya itu ada hardware tambahan yang fungsinya hanya untuk memproses G-Sync doang. Makanya kenapa harganya jadi jauh lebih mahal. Termasuk ProArt ini yang dia punya fitur untuk bisa mengaktifkan daisy chain. Jadi akhirnya pertanyaan saya sudah terjawab kenapa monitor Pro ini harganya bisa lebih mahal. Tapi nggak semua Pro punya fitur daisy chain ya. Yang ProArt saya tahu ada, tapi yang di monitor lain yang punya versi Pro saya nggak tahu apakah mereka punya fitur yang sama atau enggak. Tapi di sini yang pasti wawasan saya jadi bertambah bahwa ternyata monitor bukan hanya soal resolusi, bukan hanya soal refresh rate, bukan hanya soal response time, dan bukan hanya soal kualitas panelnya. Tapi fitur-fitur tambahan yang ada di luar panel adalah hal yang juga sangat penting, terutama untuk para pekerja profesional. Nah, tinggal ada pertanyaan lanjutan nih. Tadi dibilang bahwa dia udah under 2 delta E dan udah Kalman verified, berarti dari pabriknya udah terkalibrasi untuk mencapai angka tersebut. Apakah artinya kalau kita mau pakai monitor ini nggak perlu dikalibrasi lagi? Saya kasih bocoran, jawabannya tidak, Bre. Dia masih tetap perlu dikalibrasi lagi. Kenapa? Kita akan bahas di video terpisah.